Halo guys, kembali lagi bersama kakak. Nah, di sini kakak akan menjelaskan mengenai trigonometri. Masih di bab yang sama, yaitu trigonometri. Nah, kalau yang kemarin-kemarin di video sebelumnya, itu adalah luas segitiga berbagai metode. Ada metode pertama, kedua, dan ketiga, gitu kan. Nah, sekarang ini agak sedikit berbeda. Berbedanya di mana, Kak? Nah, sekarang ini bukan segitiga lagi, tapi segi N, adik-adik. Segi N di dalam lingkaran. Jadi segi N-nya itu adalah segi N yang beraturan, ya. Jadi di sini kakak punya sebuah lingkaran, kemudian di dalamnya itu ada segi 6, ya. Ada segi 6, tentunya saja ini adalah beraturan. Nah, kemudian yang ditanya biasanya itu adalah berapakah luas dari segi 6 tersebut, atau bisa juga keliling dari segi 6 tersebut itu berapa, seperti itu. Nah, di video kali ini kakak akan membahas tuntas mengenai rumus luas dan kelilingnya seperti apa. Yuk kita simak masing-masing seperti apa formulanya. Oke, kakak mulai dulu dari ini, luas ya. Dari luas segi N di dalam lingkaran. Nah, di sini kakak gambar ada segi 6 di dalam sebuah lingkaran. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, segi 6 ini bisa kita ubah atau kita bagi menjadi 6 buah segitiga yang sama. Ya, jadi ini satu segitiga, kemudian di sini ada 2, kemudian 3, 4, 5, 6. Nah, dengan masing-masing luasnya pasti sama karena di sini adalah segitiganya beraturan. Oke. Nah, kemudian di sini ada sebuah jari-jari. Jari-jari dari sebuah lingkaran tersebut itu adalah merupakan sisi dari segitiga. Ya. Nah, sehingga sisi antara segitiga ini itu sama. Ya, kecuali ini ya, yang warna orange ini berbeda sisinya. Maka dari itu di sini merupakan segitiga sama kaki. Nah, untuk segitiga yang lain ini juga sama. Nah, ini merupakan segitiga sama kaki juga. Nah, kemudian karena theta di sini itu pasti akan sama dengan theta yang lain. Jadi sudutnya di sini akan sama. Masing-masing sama besar, gitu ya. Maka dari itu, untuk mencari luas segi N tersebut, kita hanya perlu mencari salah satu segitiga saja. Oke, menggunakan perumusan sin yang kemarin di metode yang sebelumnya. Nah, namun di sini, karena ini bukan hanya satu segitiga, melainkan N, ya kan bentuknya segi N, maka terdiri atas N segitiga. Maka perumusannya menggunakan N. Di sini adik-adik. N per 2, tentu saja per 2 karena merupakan segitiga. Kemudian dikali dengan R kuadrat. R kuadrat, R itu adalah jari-jari dari sebuah lingkaran tersebut, adik-adik. Kemudian untuk N, ini adalah segi ke N. Misalkan segi 6, ya berarti N-nya adalah 6. Kalau misalkan segi 8 atau segi 12, ya kemungkinan N-nya juga bisa ganti 12. Seperti itu ya. Jadi N ini menyesuaikan dengan kalimatnya, dia segi keberapa. Oke, paham ya? Kemudian di sini ada sin. Sin 360 dibagi dengan N. Ya, 360 di sini karena sudut lingkaran, ya, satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat. Nah, apabila ada segi 6, berarti sudutnya masing-masing itu ada berapa? Seperti ya, 360 dibagi 6. Jadi sudutnya masing-masing adalah 60 derajat. Paham ya sampai sini? Oke, kalau sudah paham, kakak lanjut ke rumus untuk yang keliling. Nah, kalau untuk mencari keliling dari segi N, itu kita perlu yaitu sisi yang ini, ya, yang orange ini kita perlu. Karena di situ ada sebanyak N, karena di sini segi 6 ya, maka dikalikan dengan 6. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada rumusnya tersendiri di sini. Ya, rumus jadinya itu seperti ini. N dikali R, R itu adalah jari-jari tadi itu, dikali dengan akar dari 2 dikurangi 2 cos. Ya, ingat-ingat kalau mencari keliling menggunakan kosinus. Cos 360 derajat dibagi dengan N. N itu adalah sesuai dengan segi keberapa. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, yuk kita selesaikan contoh soal yang sudah kakak siapkan di sini.
Oke, nah di sini ada sebuah soal pada segi 6. Nah, kalau adik-adik sudah paham, segi 6 berarti 6 di sini adalah bertindak sebagai N. Gitu ya. Kemudian dengan jari-jari 10 cm, berarti 10 cm di sini adalah R sebagai R-nya. Nah, kalau sudah dapat N-nya sudah ada, R-nya sudah ada. Nah, soalnya apa? Soalnya adalah kita harus mencari luas dan kemudian mencari kelilingnya seperti apa. Nah, kita gunakan rumus yang sudah ada. Ya, luasnya adalah N dibagi 2. Jadi bisa kita tulis N sama dengan N dibagi 2. Kemudian apa? R kuadrat, ya kan? Dikali dengan R kuadrat dikali dengan sin 360 derajat dibagi dengan N. Seperti itu. Ya, kita tinggal tulis lagi rumusnya untuk luas. Nah, kita tinggal masukkan adik-adik angka-angkanya. N-nya tadi ketemu 6, ya kan? N-nya 6 per 2, kemudian R, jari-jarinya adalah 10. Jari-jari siapa, Kak? Ya, jari-jari lingkaran, seperti itu ya. 10 kuadrat dikali dengan sin 360 derajat dibagi dengan N. N-nya yaitu sama, 6. Ya, gitu. Kemudian kita tinggal aljabar biasa, kita bagi biasa. 6 bagi 2 itu 3. 3 dikali 10 kuadrat tentunya adalah 300. Ya kan? Kemudian sin 360 dibagi 6. Berarti sin 60. Berarti dikali dengan 60 derajat. Nah, kemudian kita ingat-ingat lagi tuh. Sin 60 berapa? Berapa? Ayo, masih ingat enggak? Ya. Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Ya kan? Nah, kita tinggal kalikan biasa, maka akan didapatkan luasnya sebesar 150 akar 3 cm persegi, karena di sini menggunakan satuan cm. Nah, sudah kita dapatkan adik-adik untuk mencari luasnya. Luas dari segi 6 di dalam sebuah lingkaran. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk mencari kelilingnya, kita gunakan rumus yang sudah ada di sini, yaitu N dikali R. Kakak tulis ya di sini. Kakak tulis K saja. K sama dengan NR dikali dengan akar 2 min 2 cos 360 derajat dibagi dengan N. Seperti itu ya. Nah, kemudian tinggal kita masukkan saja angka-angkanya yang sudah ada. Nah, K di sini adalah sebagai keliling, N adalah seginya, segi 6, berarti N-nya 6. Dikali dengan R. R di sini adalah jari-jari. Ya, jari-jarinya ada 10 cm. Dikali 10, kemudian di akar 2 dikurang 2 cos dari 360 derajat dibagi dengan N-nya, yaitu segi 6. Gitu ya. Nah, ini adik-adik nggak boleh 2 dikurangi 2 dulu, nggak boleh. Nah, yang diselesaikan itu harus yang perkalian dulu. Diingat-ingat ya. Nah, kemudian kita tulis 6 kali 10 berarti 60, seperti itu. Kemudian akar, nah 2 dikurangi. Nah, 360 dibagi 6, itu berarti kan cos 60 derajat. Ya, cos 60 masih ada ingat belum? Masih ya, yaitu setengah. Jadi K 60 dikali dengan akar, ya, 2 dikurangi 2, cos 60 yang tadi adalah setengah. Nah, ini harus dikali dulu adik-adik, jangan lupa. Perkalian dulu yang harus diutamakan. Ya, jangan sampai 2 dikurangi 2, terus kemudian dikali setengah, itu salah. Oke, kecuali kalau ada kurung. Ya. Nah, karena di sini tidak ada kurung, ya berarti perkalian dulu yang diselesaikan. Nah, 60 tetap. Nah, kemudian 2 kali setengah, itu kan 1. Berarti 2 dikurangi 1. Berarti di sini akar dari 1. Seperti itu ya. Paham ya adik-adik? Nah, akar 1 berapa? Ya 1 tentunya ya. Jadi kelilingnya adalah 60 dikali dengan 1. Maka hasilnya adalah 60 cm. Sampai sini paham ya? Oke. Jadi untuk pembahasan mengenai soal ini, kita dapatkan luasnya sebesar 150 akar 3 cm kuadrat. Kemudian untuk mencari kelilingnya itu tinggal hasilnya K sama dengan 60 cm. Oke, paham ya? Nah, kemungkinan lagi di soal-soalnya ini yang versi pertama.
Nah, untuk yang versi-versi lain, biasanya di buku kalian itu yang dicari adalah luas di luar dari segi N tersebut. Nah, tentu saja sangat mudah untuk mencarinya. Kita cari luas lingkaran dan kita juga akan mencari luas segi N tersebut, lalu kita selisihkan. Gitu ya. Nah, oke, kakak di sini akan mereview lagi mengenai luas segi N beraturan. Tentu saja di dalam sebuah lingkaran. Nah, untuk mencari luas itu rumusnya ada M per 2 dikali R kuadrat dikali dengan sin 360 derajat dibagi dengan N. Nah, N di sini adalah sebagai segi N-nya. Ya, kalau di soal itu misalnya ditanya segi 12, ya N-nya 12, seperti itu. Kemudian untuk mencari keliling, keliling segi N beraturan menggunakan rumus N dikali R dikali dengan akar 2 dikurangi 2 kali cos 360 derajat dibagi dengan N. Nah, perbedaannya di sini kalau menggunakan luas itu pakai sin. Kalau rumusnya keliling itu menggunakan kosinus. Itu jangan sampai lupa ya. Kayak gitu. Nah, yang penting ini mencari luas segi N-nya. Luasnya berapa? Kalau disuruh mencari luas yang di luarnya di sini, yang sisanya ini tinggal kalian selisihkan antara luas lingkaran dengan luas segi N tersebut. Oke, paham ya? Nah, di sini juga ada contoh soal yang sudah kakak berikan. Oke, nah cukup sampai di sini video mengenai luas segi N dan keliling segi N beraturan. Nah, apabila adik-adik masih belum paham mengenai video ini atau masih kurang sedikit, nah kalian boleh putar kembali video kakak ini atau video kakak yang sebelumnya untuk memahami atau memperkuat lagi konsep adik-adik mengenai luas segi 3 atau segi N ini. Oke, sampai di sini dulu video kakak dan semoga adik-adik paham. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.